Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami sehingga memampukan kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan kami boleh mengerti isi firman Tuhan ini. Kami boleh menjadi pelaku firman untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini dalam nama-Mu. Amin. Baik, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi, ayat yang sangat memberkati yaitu, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu kita sudah melewati tahun 2021 dengan banyak sekali hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada masalah, mungkin ada beban hidup, sakit penyakit, dan sebagainya. Ada yang melewatinya dengan senyum, melangkah ke tahun 2022 ini dengan senyum, dengan kehangatan. Tetapi ada juga yang melewatinya dengan penuh kedukaan, dengan tangisan dan air mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan tema meraih masa depan bersama dengan Tuhan, atau singkat kata, sukses bersama dengan Tuhan. Apakah definisi masa depan menurut firman Tuhan? Dan apakah arti masa depan secara umum? Kalau kita melihat definisi secara umum, arti dari masa depan, banyak orang yang menganggap bahwa masa depan adalah kesuksesan. Menurut manusia atau menurut kaum awam, bahwa kesuksesan adalah datang bukan hanya dengan kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Dalam arti selain mengoptimal mengerahkan tenaga dan pikiran yang ada, perlu juga optimalkan metode dan strategi yang terus disertai tindakan nyata yang mampu berdamai dengan kegagalan tanpa menyerah untuk terus mencoba, dan terus mencoba hingga berhasil mendobrak tirai perubahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang mendefinisikan bahwa kesuksesan atau masa depan adalah kesuksesan dalam kehidupannya, kesuksesan dalam bidang karir, kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam meraih cita-cita dan masa depan, kesuksesan dalam berhasil menyelesaikan pendidikan, dan sebagainya. Mayoritas manusia di muka bumi ini, atau hampir 100%, menginginkan kesuksesan. Kesuksesan hidup sukses di berbagai hal, di setiap bidang kehidupan. Hidup sukses merupakan cita-cita dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Semua orang ingin sukses. Tetapi apakah kesuksesan atau masa depan menurut Alkitab? Dalam Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan di sana bahwa
Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan itu sungguh ada. Jadi di dalam Alkitab sendiri berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Masa depan yang penuh dengan rancangan damai sejahtera, rancangan kesuksesan, bukan rancangan kecelakaan. Dan harapan itu tidak akan hilang. Apakah masa depan yang indah itu sudah kita raih di tahun 2021? Ada yang berkata sudah, dan ada yang berkata belum. Jika kesuksesan atau masa depan yang indah itu sudah kita raih bersama dengan Tuhan di tahun 2001, tentunya akan ada senyum di wajah kita, karena kita sudah meraih kesuksesan itu. Kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang kita cita-citakan. Tetapi jika belum, tentu akan ada tanda tanya yang besar dalam hati kita. Kapankah sesuatu yang kita impikan, masa depan yang kita harapkan, cita-cita yang kita cita-citakan selama ini yang kita harapkan, akan kita raih? Beberapa masalah yang sering Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita menghadapi permasalahan yang sepertinya tidak menemukan jalan keluar, akan membuat kita menjadi tertekan, akan membuat kita menjadi cemas, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan hal-hal seperti itu akan menekan iman kita, sehingga mungkin akan mengarahkan kepada stres, membuat kita stres, seolah-olah di manakah Tuhan ketika kita mengalami berbagai macam permasalahan. Mungkin juga di tahun 2021 yang lalu Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit, mungkin tidak kita tetapi ada keluarga kita yang mengalaminya. Itu adalah beberapa masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Dan sebenarnya, apakah tujuan dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Tujuannya adalah proses pendewasaan iman kita agar semakin kuat. Tuhan ingin memurnikan iman kita. Tuhan ingin melihat betapa besar iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita diizinkan melewati berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga ingin melihat ketulusan iman kita. Iman yang tulus, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin jumpai dalam diri kita untuk mengiring Tuhan. Kesuksesan atau masa depan biasanya identik dengan kebahagiaan, identik dengan kekayaan, identik dengan keberhasilan. Semua orang ingin meraih kesuksesan. Semua orang ingin meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Tetapi bagaimanakah caranya agar kita dapat meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B tadi sudah kita dapati ayat yang berkata bahwa masa depan yang indah ada bersama dengan Tuhan. Jadi yang pertama, jika kita ingin berhasil meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu kita harus melangkah maju dan melupakan kesalahan masa lalu. Firman Tuhan berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku atau di hadapanku. Jadi Tuhan menginginkan kita terus maju. Kita melupakan segala masalah, hambatan, halangan. Mungkin kita pernah gagal di tahun 2021 yang telah lalu. Tapi Tuhan tidak ingin kita hanya berjalan di tempat. Tuhan tidak ingin kita hanya meratapinya saja. Tuhan tidak ingin kita hanya menangisinya saja atau menyesalinya saja. Tetapi Tuhan ingin kita agar kita melangkah maju sesuai dengan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan ingin kita terus maju dan melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, atau dalam bahasa yang lagi tren sekarang yaitu move on. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kesalahan di masa lalu. Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Yang pertama, kita bisa melihat sisi negatifnya. Jika kita membiarkan kesalahan itu terus mengekang atau terus ada di dalam diri kita, sisi negatifnya, maka yang pertama, kesalahan di masa lalu akan mengekang kita untuk melangkah maju.
akan mengikat kaki kita untuk kita terus maju bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, akan menjadi pelemah semangat kita atau melemahkan semangat kita untuk maju. Jika kita terus memikirkan kegagalan yang membuat kita tidak maju. Tetapi ada hal positifnya juga. Hal positif yang pertama merupakan pengalaman yang berharga untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi kesalahan di masa lalu merupakan pengalaman yang berharga untuk memperbaiki diri. Dan yang kedua, kesalahan di masa lalu merupakan pelajaran yang berharga untuk melangkah maju menjadi lebih baik. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat meraih masa depan kita bersama dengan Tuhan, yaitu masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu kesuksesan, keberhasilan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melangkah maju dan melupakan kesalahan di masa lalu. Dari Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita ingin meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan? Yang kedua, dari Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Di sana dikatakan apa yang harus kita lakukan, yaitu hidup tulus, hidup jujur, dan suka berdamai. Hidup tulus artinya adalah menjaga hati kita tetap murni, tulus seperti merpati. Menjaga hati kita tetap murni dan bersih, supaya berkenan di hadapan Tuhan, serta melakukan perbuatan-perbuatan kasih tanpa mencari keuntungan diri. Itulah yang dimaksudkan tulus, menjadi seperti merpati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama yang harus kita lakukan dari Mazmur 37 ayat 37, jika kita ingin meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan, kita harus menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan kasih. Mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu hidup jujur. Jujur merupakan arti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi tidak ada kemunafikan di belakangnya. Apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Tidak ada orang yang senang dengan orang yang hidup tidak jujur atau suka berbohong. Semua orang senang dengan orang yang hidup jujur. Jujur adalah satu tempat di mana kita bisa menaruh kepercayaan kepada orang lain. Ketika kita melihat orang jujur, maka dengan sangat mudah kita menaruh kepercayaan kepada orang lain. Tetapi jika satu kali saja kita menjumpai orang yang tidak jujur, maka akan sulit untuk kita percaya kepadanya seumur hidup kita. Baik kita menaruh perkara yang kecil maupun perkara yang besar, sangat sulit untuk kita mempercayakannya kepada orang tersebut. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kejujuran kita. Bagaimana hidup jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan hidup jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hari lepas hari kita mampu untuk melakukan hidup murni, hidup tulus, dan jujur di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dari Mazmur pasal 37 ayat 37, dikatakan di sana bahwa jika kita ingin meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup suka berdamai dengan sesama manusia, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bergandengan tangan, saling berpelukan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan perselisihan, tapi Tuhan ingin kita hidup berdamai satu dengan yang lain, hidup rukun satu dengan yang lain, untuk meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kunci atau bagaimana kita dapat meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, terambil dari Amsal 24 ayat 14. Firman Tuhan di sana berkata bahwa untuk meraih kesuksesan atau untuk meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, maka kita harus memiliki hikmat
yang berasal dari Tuhan. Apakah hikmat? Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Orang yang berhikmat memiliki ciri-ciri berpikir panjang sebelum bertindak. Jadi dia tidak hanya gampang mengambil keputusan. Banyak orang yang gampang mengambil keputusan. Banyak orang yang bertindak duluan belum berpikir. Terbalik. Jadi mengambil keputusan dengan cepat, mengambil tindakan dengan cepat baru kemudian berpikir. Itu artinya tidak berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan berpikir panjang sebelum bertindak. Dia akan memandang jauh ke depan sebelum bertindak atau sebelum mengambil keputusan. Orang yang berhikmat adalah orang yang selalu memikirkan perasaan orang lain. Jika ia ingin mengambil keputusan dan bertindak, dia tidak mengorbankan perasaan orang lain, tetapi dia lebih memilih mengorbankan perasaan dirinya sendiri untuk mementingkan orang lain. Dan tidak mudah terbujuk dengan desakan atau rayuan orang lain. Apa kata Alkitab mengenai hikmat? Amsal 2 ayat 6 dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan saja yang bisa memberikan hikmat kepada manusia. Hikmat bukan berasal dari kepandaian, bukan berasal dari kepintaran, kecerdasan manusia. Tetapi hikmat hanya berasal daripada Tuhan. Hanya Dialah yang berdaulat untuk memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya. Yakobus 3 ayat 17 juga berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi hikmat itu adalah pendamai. Dia bukan orang yang suka mencari permusuhan, mencari perkelahian. Itu artinya orang tidak mempunyai hikmat. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang pendamai, hatinya penuh dengan kasih, yang bisa mengasihi satu dengan yang lain. Orang yang berhikmat adalah orang yang peramah. Orang yang berhikmat adalah orang yang penurut, yang takut akan Tuhan, dan penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Amsal 3 ayat 5 juga berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan hati yang takut akan Tuhan adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Jadi sekali lagi, 3 cara meraih masa depan yang indah. Yang pertama, bangkit dan semangat melupakan kesalahan masa lalu. Yang kedua, hidup tulus, jujur, dan suka berdamai. Dan yang ketiga, memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupan kita di tahun 2022 ini. Kita semua boleh meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan. Kita semua boleh meraih masa depan yang indah bersama dengan Tuhan, jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita takut akan Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi penuntun hidup bagi kami, untuk kami boleh melangkah di tahun 2022 yang penuh dengan tanda tanya dan misteri bagi kami. Namun kami percaya, sesuai dengan firman-Mu, bahwa masa depan sungguh ada, yaitu masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Bersama dengan Tuhan, kami akan melangkah dan meraih cita-cita kami, meraih masa depan yang indah, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.